Bayangin pas lagi duduk santai kita tiba-tiba disodorin gelas berisi cairan merah. Ternyata isinya darah. Baunya itu kayak logam dan agak amis. Mau nolak tapi rasanya susah banget. Jadi kalau kita putusin minum cairan ini, apa sih yang sebenarnya bakal terjadi dan apakah nyawa bakal langsung melayang? Jawabannya enggak, tapi dari awal kita bakal ngerasa pengen muntah gara-gara tubuh kita nolak zat asing. Dan kayak makanan mentah lain, darah mentah juga bisa punya banyak makhluk hidup kecil termasuk sumber penyakit berbahaya. Dan gak cuma itu, minum darah juga bisa bikin kita kebanyakan zat besi. Karena masalahnya tubuh kita tuh gak punya sistem buat ngolah kelebihannya. Gak kayak mereka. Zat besi numpuk, organ kita itu bisa rusak. Tapi gilanya, dulu minum darah tuh adalah hal yang biasa aja, bahkan dianggap berkhasiat. Gimana ceritanya? Jadi ratusan tahun lalu banyak mitos kalau minum darah itu bisa ngasih kekuatan. Di Eropa, penderita penyakit kejang-kejang mungkin nggak bakal diobatin, tapi disaranin buat datang ke tempat eksekusi. Bukan buat langsung tapi di sana kalian bakal deketin salah satu jasad penjahat yang baru dieksekusi. Terus kumpulin darahnya dan minum. Selain itu, lebih dulu lagi pas zaman Romawi, banyak orang yang ngambil darah berceceran bekas pertarungan para gladiator. Mereka percaya dengan minum itu, mereka itu bisa ikut kuat kayak pemilik darahnya. Ya, semua ini cuma mitos, nggak ada beneran yang terbukti berkhasiat secara sains. Makanya minum darah itu cuma dilakuin sama vampir di film-film. Atau ternyata nggak juga. Tenang, vampir itu nggak beneran ada. Tapi manusia-manusia yang anggap dirinya vampir, ada. Penyebabnya karena kondisi mental ini. Dan nggak cuma 1, 2, tapi ada ribuan orang yang punya obsesi ini. Bahkan katanya mereka sampai punya komunitas sendiri. Mereka tuh percaya kalau mereka adalah vampir yang butuh darah. Buat dapetinnya mereka dikasih darah secara sukarela, bisa dari temen atau keluarga. Setelah minum darah, rasa capek, sakit kepala, atau sakit perut semuanya lenyap. Peneliti sendiri belum tahu apa penyebabnya, tapi kemungkinan itu cuma ada di kepala mereka aja. Minum darah kedengarannya emang ngeri banget, tapi ternyata ada makanan kita yang dibikin dari darah. Soalnya darah itu bisa aman buat dimakan kalau udah dimasak dengan benar. Dan bukan darah manusia, tapi darah hewan. Darah bisa diolah jadi macam-macam masakan. Kayak makanan ini yang dibuat dari darah hewan yang udah dikukus sampai padat. Atau ini yang pakai kuah darah. Dan masih ada beberapa lagi makanan khas negara kita yang pakai bumbu darah. Di negara lain juga ada banyak. Ya, setelah dengar penjelasan tadi mungkin kita jadi lebih ngerasa aman pas minum cairan merah di gelas. Jadi, siapa yang mau coba minum darah? Dan seperti biasa, terima kasih.